Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radwarta Wijaya Purba dengan NIM 141221161. Di sini, di dalam video Zoom record kali ini, saya akan mempresentasikan tentang jawaban-jawaban saya setelah menjawab soal tentang ekonomi internasional pada buku nomor 1 sampai 10. Em, Menurut syarat pada tugas pembuatan video ini, di sini disyaratkan untuk membahas dua jawaban soal ganjil dan dua jawaban soal genap. Untuk itu, mari kita masuk ke soal ganjil pertama, yaitu soal nomor 1. Pada soal ini, yaitu misalkan Prancis mempunyai surplus perdagangan dengan United Kingdom, apa yang Anda harapkan terjadi pada harga, upah, dan harga komoditas di Prancis? Mengapa dan apa yang akan terjadi pada ketentuan perdagangan kedua negara? Jawabannya yaitu jika Prancis mengalami surplus perdagangan dengan Inggris, kemungkinan menyebabkan kenaikan harga barang Prancis, peningkatan permintaan dari Inggris, yang dapat mengakibatkan kenaikan upah karena perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja atau menambah jam kerja memenuhi kebutuhan produksi. Lalu lanjut ke soal ganjil nomor 2, yang kedua maksud saya, yaitu nomor 3. Pada contoh di pertanyaan 2, apa saja batasannya, batasan tingkat upah di masing-masing negara? Lalu, apakah ada batasan nilai tukar? Untuk jawaban penjabarannya, di sini saya sebutkan perdagangan antara Italia dan Swiss akan berlangsung saling menguntungkan jika nilai tukar mata uang kedua negara harus berada dalam rentang yang tepat. Jadi di sini nilai nilai tukar idealnya itu yaitu antara 1,5 francs per euro hingga 2 francs per euro. Rentang nilai tukar juga memastikan bahwa keunggulan komparatif masing-masing negara tetap terjaga. Jadi pada paragraf ini, pada jawaban ini, poin-poin penting atau mungkin poin-poin tambahannya menurut saya yaitu nilai tukar sebagai instrumen penting dalam mengatur perdagangan internasional. Lalu ada hubungan antara nilai tukar dengan keunggulan komparatif, juga juga pentingnya menentukan rentang nilai tukar yang tepat untuk mencapai keseimbangan perdagangan. Lalu ada dampak dari fluktuasi nilai tukar terhadap kesejahteraan ekonomi kedua negara. Baik, itu untuk nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal genap yang pertama, yaitu di nomor 4. Jika ketiga komoditas berikut dimasukkan dalam contoh pada pertanyaan nomor 2, bagaimana pola ekspor dan impornya, dan bagaimana jawaban saya jika dikenakan biaya transportasi per jamnya. Lalu komoditas dipertimbangkan seperti apa? Jadi analisis saya pada nomor 4 ini yaitu ekspor dan impornya dilakukan jika memasukkan komoditas tambahan. Nah, pada soal nomor 2 itu komoditas yang dicantumkan itu ada sepatu dan wine, sepatu dari Italia dan wine dari Switzerland. Di nomor 2 itu dibahas tentang bagaimana ekspor impor antara negara Italia dan Switzerland, tetapi Italia hanya mengekspor sepatu dan juga Switzerland hanya mengekspor wine. Di sini terdapat komoditas tambahan, pakaian, alat, alat makan, dan ikan. Maka dari itu, yang diubah karena adanya komoditas tambahan itu yaitu biasanya itu dalam biaya transportasi. Karena ada perhitungan pulang dan juga biaya transportasi itu mengubah struktur perdagangan. Biaya tambahan dapat mengurangi keuntungan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing negara. Kita lanjut ke soal genap yang kedua, yaitu saya pilih nomor 6. Untuk nomor 6, soalnya yaitu selama perdebatan tentang Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau North American Free Trade Agreement (NAFTA) mencatat bahwa upah rata-rata dan
tunjangan di industri manufaktur Meksiko adalah sekitar seperlima dari upah rata-rata dan tunjangan di industri manufaktur Amerika Serikat dan output per pekerja Amerika Serikat adalah sekitar 5 kali lipat. Berdasarkan pemahaman saya tentang pertanyaan ini dan model klasik, apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua fakta tersebut? Jadi menurut saya faktor utama yang mendorong pergeseran produksi manufaktur dari negara maju Meksiko saat negosiasi North American Free Trade Agreement ini, disparitas tingkat upah yang signifikan. Upah buruh di Meksiko jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada. Jadi di sini selisih upahnya yang besar ini itu jadi daya tarik tersendiri perusahaan multinasional atau perusahaan manufakturnya memindahkan basis produksinya ke Meksiko. Jadi em, begitulah penjelasan saya terhadap jawaban-jawaban saya dari nomor satu, nomor 3, nomor 4 sampai dengan nomor 6. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan ada salah kata. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.